Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Fikri. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Ya, pada lab kali ini saya akan membahas tentang NAT atau yang dinamakan Network Address Translation. Seperti pada namanya, NAT ini berfungsi untuk seperti menerjemahkan IP private menjadi IP publik yang dikenal oleh internet. Internet hanya mengenal IP publik karena IP v4 yang mulai tinggal sedikit, sisa sedikit, ya jadi diperkembangkan itu NAT. NAT ini memiliki dua jenis, yaitu ada static NAT dan dynamic NAT. Nah, pada static NAT ini kita harus memasukkan IP-nya satu persatu dari misalkan IP yang ingin di NAT dan IP setelah di NAT itu seperti jadi IP berapa. Lalu ada dynamic NAT. Misalkan kita nanti akan saya bahas selanjutnya pada lab berikutnya. Ini tuh kita bisa memberikan IP NAT secara otomatis. Oke. Pada lab kali ini saya akan hanya membahas tentang static NAT. Langsung saja kita akan konfigurasi. Nah, di sini tuh solusinya ialah IP private adalah 192.180. Ini ada IP private dan IP publiknya adalah 12.12.0 dan 10.10.0. Anggap aja ini adalah IP public. Oke. Langsung saja kita konfigurasi pada router 0-nya dulu. Kita ubah dulu hostname menjadi R1 dan itu mudah. Nah, pertama kita berikan IP address. Salah, maksudnya ke interface-nya dulu. Oke, 01 ini adalah yang mengarah ke klien. Berikan IP 191.1.1. Ini akan menjadi gateway bagi klien untuk ke internet atau ke IP public. 0. Oke. Nah, selanjutnya ke interface yang mengarah ke IP public atau ke internet atau ke IP public. IP addressnya ialah 12.12.12.1 dengan network 252 saja karena hanya menyangkut router dengan router non shutdown. Oke. Ya, selanjutnya kita konfigurasi juga pada router 1. Kita ubah dulu hostnya R2. Sudah, kita berikan IP untuk pertama ke klien dulu atau di sini kliennya bukan klien, ini misalkan ini adalah internet server ya. Oke, 01 dan IP address 10.11.21 dan no shutdown. Kemudian ke interface yang mengarah ke router IP private. IP addressnya adalah 12.12.252 ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi untuk pembuatan IP NAT-nya. Di sini cara melakukan konfigurasi NAT seperti ini, IP NAT inside, itu IP NAT inside dari sumber dari dalam, search bersumber dari misalkan
Biar lebih mudah, kita berikan IP dahulu channelnya. Stop. 8.1.2 9.8.1.1. Ini 92.98.1.3 19.98.1.1. Oke. Kemudian servernya juga kita berikan IP 11.92 satu. Oke, kita ping dulu biar lebih yakin ya. Udah, juga di ping biar lebih yakin. Oke, selesai. Oke, ping berhasil ya karena ke gateway-nya saja. Nah, ini dilanjut, kita ulang-ulang nih. IP NAT inside, IP NAT yang berasal dari inside dengan bersumber dari IP 192.168.1.2. ya, dari sini akan kita ubah menjadi IP oh iya, kita tidak bisa menggunakan 130. Nah, nanti kita akan menggunakan IP ini sebagai ke public. Kita ubah. Coba IP di sini INTP00, IP addressnya 12.12.1, yang passwordnya yang kita ubah. Oke. Lalu yang di sini juga kita ubah INTP00, IP addressnya 12.12.2. Oke. Coba dulu ping 12.12.1. Oke, telah terhubung. Nah, karena di sini nanti klien ini akan menggunakan IP 12.12 ini, karena ini telah, atau bisa dibilang ini adalah IP public yang bisa diakses dari IP public lain. Exit IP NAT inside source, ini berasal dari 192.168.1.2 di sini. Nah, diubah menjadi IP 12.12.12.3 12.12.12.3. Selanjutnya, oh iya, maaf, IP NAT search ini seharusnya static dahulu. Oke, selanjutnya habis itu transit inside lokal. Ini yang tadi 12, lalu ini inside global atau public 12.12.12.3. Setelah itu ini adalah wildcardnya, tapi tidak usah sampai sini sudah bisa ya. Selanjutnya kita harus mengaktifkan IP NAT nya, atau bisa dibilang untuk menunjukkan bahwa interface-nya inside dan interface outside NAT tersebut. Kita masuk ke interface G01 dulu yang mengarah ke klien. Didefinisikan ini adalah IP NAT inside. Jadi IP NAT ini asalnya dari interface G01 dan akan dikeluarkan, diubahnya jika melewati interface G00 nah outside. Nah, jadi NAT ini masuk dari G01 dan keluar melalui G00. Sip. Nah, setelah kita mengkonfigurasi, kita coba tes ping dari PC langsung menuju ke server. Server ini yang IP nya adalah 10.2. Ping 10.10.10.2. Destination host unreachable.
bisa lihat di destination host unreachable. Kenapa? Karena ya kalau tentunya kita harus memasukkan yang namanya routing. Pada internet pasti ada yang namanya routing, tetapi ini kita gunakan static route saja. Tetapi kita gunakan yang IP route, kita gunakan default route yang netmax 000. Oke, lalu next stepnya yaitu 12 2. Kenapa harus 000000000? Karena ini adalah menggantikan berjuta-juta IP yang ada di internet. Oke, saya langsung ntar saja, silahkan kita ping lagi. So, ya seperti biasa masuk ke tempat ya, bisa dilihat berhasil ping dari di PC yang di NAT PC 0 ke server. Bagaimana jika dari PC 1? Coba ya, install lagi. Dan RT lagi pastinya, karena kita tidak memberikan IP NAT kepada PC 1 ini gitu. Oh ya, nah kalau mau ini bisa dites apakah bisa ping ke IP dia, IP dari PC 0 atau NAT itu 3 ya, ternyata bisa. Ternyata bisa dari server pun bisa ping ke IP NAT-nya dari sini. Ingat IP NAT-nya ya, bukan IP private-nya. Kalau kan IP private-nya tentu saja tidak bisa. 1.2 tidak bisa. Oke. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kita membutuhkan yang dibutuhkan satu, pertama IP NAT inside source-nya, lalu diubahnya ke apa, kemudian interface inside dan outside, lalu yang ketiga adalah default route. Ini adalah untuk menuju ke IP public yang lain agar dapat terjangkau. IP net inside source static tentunya. Oke. Dari IP lokal lalu IP public ya. Oke. Dengan berhasilnya live kali ini saya ucapkan alhamdulillah. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.